Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Episode kali ini mau bacain curhat ya. Dan kalau teman-teman mau curhat juga, share aja di komen. Insya Allah nanti aku bacain dan aku bahas detail insya Allah ya. Eh, Video ini juga pengen tolong dikomentarin ya sama teman-teman karena ini luar biasa pedih ya sepertinya. Tapi kita coba bahas nih. Jadi ada sahabat kita yang kemudian curhat seperti ini ya. Kang Zain katanya, izinkan aku menyampaikan curhatan hati. Demi Allah, saya merasa sakit hati dengan orang tua mantan pasangan ya, dengan orang tua mantan pasangan. Jadi dia punya pasangan, sekarang udah jadi mantan. Nah, sakit hatinya sama orang tuanya si mantannya ini. Ya, ngomong di awal, saya harus support karir anaknya sampai goals jadi PNS. Nah, setelah goals dan mulai pembahasan pernikahan, orang tuanya malah ngasih nasihat kepada anaknya agar menyudahi hubungan, katanya gitu. Demi Allah, katanya ini sampai mengatakan kayak gitu ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya merasa sakit hati dari awal komitmen kami setuju satu sama lain membangun komunikasi dari nol, minta untuk diikat saya penuhi, saya kecewa dengan sikap orang tuanya Kang Zen ya, padahal anaknya masih ingin menemani saya. Menurut Kang Zen, apakah saya harus tetap bertahan dengan wanita tersebut atau melanjutkan hidup sampai Allah benar-benar mempertemukan jodoh saya? Yuk kita post dulu di sini. Silakan teman-teman di post dulu yang mau berkomentar ya. Kira-kira menurut teman-teman baiknya gimana nih sahabat kita ini ya, yang mungkin lagi pedih-pedihnya luar biasa. Menurut teman-teman seperti apa ya? Yang pertama aku pengen bahas ini dulu ya secara umum. Karena nanti detailnya mungkin aku akan jawab di video lain ya. Detail tentang apa yang kemudian membuat kita yakin terhadap pasangan itu ada dua hal. Nah, salah satunya terkait dengan orang tua. Tapi itu nanti aku bahas di video lain. Aku pengen bahas yang sekarang itu yang terpenting buat sahabat kita ini, yaitu rasa sakit hati. Ya, eh, teman-teman, tiap kali teman-teman kemudian tadi bahkan sampai bersumpah karena sakit hati atas perlakuan dan kan ini teh sahabat kita tuh sebenarnya lagi terluka. Terlukanya karena apa? Terluka gara-gara perlakuan atau ketidakadilan dari orang tua. Ya, orang orang tua, orang yang kita cintai. Nah, makanya gara-gara perlakuan seperti itu, kita jadi terluka. Nah, biasanya kesakit hatian itu perlu diidentifikasi dulu teman-teman. Supaya ini nggak nanti meluas dan melebar kemana-mana. Membuat kita kemudian kehilangan akal sehat, kemudian membuat kita kehilangan upaya atau cara untuk bisa bertumbuh dengan benar ya, supaya lurus niat kita. Identifikasi dulu lukanya, sakit hatinya karena apa. Nah, hal yang paling penting, ya udah jelas ya karena apanya mah, misalnya kayak gini. Ya udah jelas lah Kang, karena apanya mah ya karena perkataan orang tua atau perlakuan orang tua yang nyuruh untuk memutuskan hubungan. Enggak gitu. Sebelum itu, kita kemudian harus memunculkan dulu, mengidentifikasinya bukan soal perlakuan orang lain ya, tapi apa yang kita ekspektasikan ketika mulai membangun relasi sama si pasangannya ini dan juga orang tuanya. Itu dulu yang harus diidentifikasi. Apa ekspektasi yang begitu tinggi, ya? Apa ekspektasi yang begitu tinggi sehingga ketika kenyataannya seperti ini, kita ngerasa sakit hati banget gitu ya. Kan tadinya gini, kok sekarang jadi begini? Nah, yang membuat sahabat kita ini sakit hati banget adalah adanya ekspektasi atas janji-janji yang dulu dilontarkan. Nah, identifikasi dulu itu. Aku berharap apa dari orang tua ini? Aku berharap apa dari pasangan ini? Dan ternyata mereka tidak memenuhi komitmennya. Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak berelasi sama orang yang kemudian seperti itu? Atau sebelum ngasih judgement, ditanya dulu. Langsung ke orang tuanya. Ditabayunkan dulu, dikonfirmasi, diklarifikasi, atau dikonfrontasi aja langsung. Loh, bukannya sudah sudah dibantu, bukannya kita komitmen untuk komunikasi dari nol, kok seperti ini?
Sampaikan untuk menunjukkan bahwa Anda, nih ya, si sahabat kita yang curhat ini adalah orang yang penuh integritas yang lagi mempertanyakan orang tuanya. Jadi sebelum kita patah hati, sebelum kita sakit hati, saran aku kalau memang benar ada ekspektasi di situ, coba komunikasikan. Katanya kan komunikasinya jelas dari nol. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian, mestinya hal itu dikomunikasikan juga kepada orang tua si pasangan. Begitu ya. Nah, terlepas dari tadi pertanyaannya, aku juga nggak bisa ngejudge nih, apakah bertahan atau melanjutkan hidup aja sampai benar-benar. Menurut aku sih dipastikan dulu alasannya, supaya ada pertimbangannya kan gitu ya. Misalkan, duhai Bapak, Ibu, orang tua dari orang yang terkasih, ada apa? Apakah betul meminta hubungan kita supaya berakhir? Bukankah di awal kini begini-begini? Butuh diyakinkan apa? Kalau ternyata jangan-jangan mereka punya keresahan atau pertimbangan yang selama ini tidak pernah disampaikan. Nah, itu yang kemudian harus ditabayunkan, diberikan kejelasan, dicarikan kejelasannya dengan clear dan detail ya. Mudah-mudahan video ini membantu sahabat kita ini untuk reda luka hatinya, marah atas sakit hatinya, dan kemudian jernih lagi berpikirnya supaya bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berkomentar nanti di bawah. Hatur nuhun pisan yang mau curhat, insya Allah aku akan bacakan dan aku akan bahas juga ya di video-video mendatang. Jangan lupa like dan subscribe. Zain Permana pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.